Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, Bapak Kiai Haji M. Najib Hasan. Yang kami hormati para pemantik dialog santai pada sore hari ini terkait dengan tema bagaimana kita mengelola dan mengembangkan masjid, yang kemudian kita breakdown menjadi 3 unsur penting. Yang pertama adalah urusan keidarohan, kemudian yang kedua adalah keimarohan, dan yang ketiga adalah keriayahan. Para pemantik pada sore hari ini lengkap dari beberapa unsur. Yang pertama ada Bapak Sultan selaku Kasih PD Pontren, dan sekaligus beliau hadir untuk mewakili Kepala Kantor Kemenak Kudus, yang insya Allah beliau akan mengupas tuntas tentang standar pengelolaan manajemen masjid atau standar pembinaan manajemen masjid. Seperti kita tahu bahwa Kemenak pernah mengeluarkan sebuah surat keputusan yang insya Allah kalau nggak salah DC angka Romawi 2 kemudian garis miring 802 tahun 2014 tentang standar pembinaan dan pengembangan masjid. Maka insya Allah nanti akan dikupas oleh Bapak Sultan sebagai mewakili Kepala Kantor Kemenak. Kemudian beliau yang paling timur, ujung timur. Kemudian yang kedua hadir juga mustasyar daripada Dewan Masjid Indonesia, yaitu Bapak Dr. Hilal Majdi. Beliau sebagai mustasyar DMI. Kemudian tentu ini akan bicara tentang bagaimana program-program dan masalah atau problematika yang kemudian dihadapi oleh masjid, terutama terkait dengan 3 bidang tadi itu. Kemudian nanti mungkin paling akhir Pak Yai Najib sebagai punden atau pengelola masjid poros Masjid Sekudus. Kita tahu bahwa Masjid Menara Kudus merupakan ya pundennya masjid atau menjadi menjadi role model kita untuk mengelola masjid itu. Insya Allah yang paling terdepan itu adalah YM3SK. Oleh karena itu maka kita semua selaku pembina atau selaku pengurus di masing-masing daerah tentu ini kita menjadikan YM3SK sebagai salah satu rujukan kita untuk mengelola masjid. Kemudian di sebelah Yai Najib yaitu ketua kita yaitu Bapak Nurbadi, Bapak DRS Haji Nurbadi MM. Beliau saat ini adalah sebagai ketua DMI sekaligus ketua pengurus Masjid Agung Kudus. Dan insya Allah juga beliau akan mencoba untuk menarasikan tentang berbagai kebijakan atau program yang ada di tingkat kabupaten untuk bagaimana kita sama-sama mengelola masjid. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Syafi'i. Mohon maaf kami gelarnya belum begitu. Beliau adalah sebagai Kabag Kesra Pemerintah Kabupaten Kudus. Mengapa kami pada sore hari pemantiknya banyak dan lengkap dari semua stakeholder, baik sebagai pengelola maupun sebagai pembina? Karena memang kalau kita lihat bahwa dalam surat yang dibacakan Yai Najib tadi, At-Taubah ayat 18, itu menunjukkan innama ya'muru masajidallahi dengan menggunakan sigat jamak taksir masajid. Tapi ketika Allah menyampaikan tentang asasu taksisid masjid atau nilai prinsip daripada taksisul masjid itu menggunakan mufrad. Jadi la masjidun ussisa alat taqwa. Allah menyampaikan bahwa asas taksis masjid itu adalah menggunakan mufrad, dan itu berarti satu-satunya asas taksis itu adalah at-taqwa. Tapi ketika Allah menyampaikan pengelolaan kaifiyah al-imarah, maka Allah menggunakan masajid yang itu bentuknya jamak taksir. Yang itu berarti indikasi sebagian ulama mengatakan untuk memakmurkan masjid wa kaifiyatu wa man yaf'aluha, dan orang yang melakukan itu harus melibatkan semua pihak. Maka di situ kemudian Allah menggunakan jamak taksir sebagai indikator bahwa memang memakmurkan masjid itu harus melibatkan banyak orang.
Maka innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Jadi Pak Syafi'i mungkin lam yakhsha illallah, Pak Nurbati juga lam yakhsha illallah, dan semuanya yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang aqamas sholah, kemudian ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Oleh karena itu maka ada beberapa hal yang nanti akan dibicarakan dan maksimal 10 menit masing-masing, mulai dari Bapak Sultan sebagai pembina, kemudian Pak Syafi'i kedua biar nyambung terkait dengan pola hubungan antara Pemkab dengan DMI, kemudian baru Pak Hilal. Oh nggih. Dari yang pertama adalah Bapak Dr. Hilal Majdi sebagai mustasyar, kemudian dilanjut berikutnya oleh Pak Sultan, lalu kemudian berikutnya Pak Nurbati, dan berikutnya Pak Syafi'i, kemudian terakhir nanti Yai Najib untuk menarasikan tentang bagaimana mengelola sebuah masjid atau pengelolaan masjid yang kemudian dari semua aspeknya itu adalah tercover dengan baik. Karena sekali lagi bahwa manajemen masjid itu berporos kepada 3 prinsip. Yang pertama adalah pengelolaan aset, kemudian yang kedua adalah pengelolaan jamaah yang sudah ada di masjid, dan kemudian yang ketiga adalah pengelolaan jamaah yang masih di luar masjid agar mau bergabung di masjid. Kira-kira 3 hal itu yang akan menjadi topik diskusi kita, bahkan kemudian sampai bagaimana kita membuat nyaman jamaah itu dengan mengelola akustik atau teknik untuk membuat suara-suara yang di masjid itu menjadi enak dan mudah didengar. Seperti kemudian menara itu paling jago ketika meracik sound dengan sound dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka nanti kita bisa berdialog bersama, dan ini karena dialog santai maka jenengan bisa sambil menikmati hidangan dan lain sebagainya. Dan dari kami maksimal 10 menit, tidak boleh lebih, karena kita harus menghemat waktu untuk kemudian bisa menyerap aspirasi dan pertanyaan dari problem liar dari masing-masing pengelola di masing-masing kecamatan. Demikian secara berurutan, monggo dimulai dari Pak Dr. Hilal Majdi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nepangaken, saya Ahmad Hilal Majdi, nama lengkapnya Ahmad Hilal Majdi. Asli kelurahan, Pak. Kelurahan itu Sucen Ngalor Sidik. Kajeksan, desanya Kajeksan. Kebetulan saya Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus sejak tahun 2010, Pak. Ini diperpanjang terus karena ada Om Imron begitu. Jadi muktamarnya diundur-undur sehingga belum ada pergantian sampai sekarang. Bapak-bapak yang saya hormati, para romo kiai, yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh sebelah saya nih, Kiai Najib Hasan. Masjid sebagai pusat peradaban. Sudah dilakukan beliau habis-habisan. Meskipun saya kadang hanya lewat saja di sini, tapi saya mengamati apa yang dilakukan oleh Pak Najib ini luar biasa. Jadi bagaimana men-switch, mengubah Masjid Al-Aqsa yang dulu oleh masyarakat Kudus dikenal sebagai Masjid Menara itu menjadi sebuah tempat yang nyaman bagi semua pihak untuk berkumpul, berkomunikasi, berinteraksi, dan bersejahtera bersama-sama. Ini di Kudus belum ada duanya insya Allah, jadi masih didominasi oleh Pak Najib ini yang memulai. Kalau di Jogja saya kira sudah banyak, di Solo juga sudah banyak, tapi di Kudus ini baru di Masjid Menara. Nah artinya di dalam pikiran kita, para romo kiai, saya tidak menggurui, tapi hanya sekedar sharing saja, bahwa tata kelola masjid kita memang arahnya adalah untuk kesejahteraan umat. Pernah dalam sebuah diskusi pada masa lalu, salah seorang pimpinan pusat Muhammadiyah mengusulkan pada pimpinan Muhammadiyah bahkan sampai untuk meniru pola pengelolaan gereja Katolik. Ya, jadi salah satu pimpinan ini mengusulkan agar Muhammadiyah itu meniru tata kelola masjid dan tata kelola Muhammadiyah seperti Katolik mengelola gerejanya. Artinya apa? Pastor, kemudian para biarawati dan sebagainya itu
kopen segala-galanya, sampai mereka benar-benar diposisikan tidak orang mikir dunia. Jadi mungkin dijadikan seorang sufi begitu kalau dalam pemahaman kita. Tidak mikir dunia, begitu dipindah ke Semarang misalnya, maka pasti akan ditampani gereja Katolik di Semarang, sudah dicukupi segala-galanya, mau tindakan ya pasti ada mobil, ada kendaraan, makan sudah tinggal makan dan sebagainya, lengkap. Seandainya ada petugas-petugas gereja Katolik yang tidak ada larangan menikah dan boleh berkeluarga, kemudian punya anak, maka anak-anaknya pun akan terjamin sekolahnya, disekolahkan, orang tuanya gak akan mikir untuk biaya pendidikannya. Pernah ada usulan semacam itu, namun diskusi cukup alot karena memang pergerakan kita itu kan selalu NU dan Muhammadiyah pasti sama selalu harus berdasarkan pada keikhlasan lillahi ta'ala, kan begitu. Dikhawatirkan kalau nanti diopeni sampai seperti itu, nanti akan menjadi tren yang kurang bagus. Oh, jebule aktif di Muhammadiyah, aktif di NU itu tujuannya untuk golek urip. Dikhawatirkan begitu. Sehingga ide yang bagus ini menurut saya secara lahiriah bagus menurut saya. Ide yang bagus ini tidak diterima sehingga beliau kemudian bereksperimen, mencoba sendiri melakukan sebuah tata kelola semacam itu, dan kemudian lahirlah sebuah pondok yang panjenengan kenal semua yang namanya Pondok Hidayatullah. Begitu. Sehingga Pondok Hidayatullah itu secara mendasar basically itu dikelola oleh salah satu mantan pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kemudian mengelola sendiri menjadi sebuah organisasi yang namanya Hidayatullah. Jadi Hidayatullah itu tidak sama dengan Muhammadiyah dalam konteks organisasi, begitu. Nah, sampai sejauh itu pemikiran kita, sehingga memang kalau kita melihat panjenengan semua yang hadir, lalu jamaah di masjid-masjid itu ayem, banyak. Tapi kalau kita coba turun sedikit generasi di bawahnya, kemudian generasi mudanya, lalu anak-anak, mohon maaf, apalagi ketika anak-anak ke masjid bermain-main disentak-sentak sama yang sepuh-sepuh gitu. Anak sapa nang, misalnya semacam itu, anaknya jadi takut ke masjid, nanti lama-lama tidak ada generasi muda yang ke masjid. Nah, pemikiran-pemikiran semacam ini yang harus kita tanamkan mulai sekarang, karena zaman sudah berubah, bapak-bapak, berubah banyak sekali. Ya, dulu ketika 20 tahun yang lalu katakan begitu, kita nggak pernah berpikir bahwa kita akan bisa berkomunikasi bertatap muka tanpa harus berdekatan, tapi sekarang itu bisa. Nah, barusan kemarin diwacanakan dari bolak-balik Yahudi, nggih bapak-bapak, karya orang Yahudi itu nanti bapak-bapak kalau mau berkomunikasi dengan Kiai Najib itu tidak usah menggunakan pesawat ini, cukup nyibak udara, begitu, seret gitu, lalu muncul wajah beliau, Assalamualaikum Kiai Najib gitu, kan tidak pernah kita bayangkan begitu. Nggak pernah kita bayangkan. Nah, perubahan semacam ini kalau tidak diikuti oleh tata kelola masjid yang juga mengikuti bagaimana bisa menampung anak-anak muda sejahtera di masjid, itu nanti masjid akan ditinggalkan. Dan ini sudah dilakukan oleh beliau. Ya, bertahap sudah mulai nampak kegiatannya, kemudian akomodasi terhadap semua pihak dilakukan beliau dengan luar biasa. Ya, ono sing model sarungan nicis ya ono, sing model sing senengane duwok ya ono. Karena saya juga masuk di grup beliau, grup WA-nya Jagung Kamulyan. Jadi saya tahu dinamika yang ada di komunitas masjid ini. Saya kira itu, Pak, mungkin bagaimana kita mulai sekarang menata masjid untuk membangun peradaban, untuk sejahtera bersama-sama, sehingga masyarakat juga akan terikat hatinya dengan masjid. Mungkin memang di awalnya bisa saja terikat, oh nek masjid kono nek bar Jumatan dapat makan, boleh saja di awal. Tapi nanti lama-kelamaan kan, karena kita juga mengisi pengajian-pengajian, kan bisa dibina untuk itu, bukan menjadi tujuan utama. Saya kira demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.